Halo Juragan Digital Printing. Hari ini tanggal 4 Mei 2021 ketemu lagi bersama dengan saya Fadila Zan Akbar. Dengan saya Rositin. Dan saya Begin. Selamat siang, assalamualaikum. Dan selamat berpuasa untuk yang Muslim. Ya. Yang merayakannya. Ya, untuk yang. Di webinar kali ini temanya adalah Meet the New Giant of Resin Printer. Wah. Luar biasa ya? Iya, namanya aja judulnya udah giant. Betul. Wah, otomatis udah yang besar-besar. Pasti. Jadi buat Juragan nih yang baru datang, yang baru hadir, selamat bergabung. Dan pengen tahu nih, apa sih Media Grafindo gitu, Master Plotter, yaitu premium partner Epson. Dan kita juga punya website di www.masterplotter.com. Ya, betul. Kalian bisa cek juga. Dan kita juga ada Facebooknya PT Digital Media Grafindo dan Instagramnya. Betul. Kalian bisa follow dan ikuti kita di sana. Jadi untuk supaya nggak ketinggalan yang namanya kabar-kabar terbaru dan mengenai perkembangan unit di Indonesia saat ini, ya, bisa Anda masuk ke platformnya Media Grafindo, yaitu Master Plotter ya. Ya, betul. Dengan branch kita Master Plotter. Ya. Jadi kita mau sapa-sapa dulu nih yang sudah bergabung. Ya. Ada Pak Irfan dari Pak Foto Irfan, Bima. Makasih udah hadir. Makasih ya udah hadir, udah datang. Buat tim Bandung, makasih udah supportnya. Dan buat orang terus tim juga Epson, terima kasih juga buat Epson, teman-teman Epson, ada Pak Firdi, ada Pak Lala, ada Julina. Iya, yang terima kasih sudah bantu supportnya. Dan acara kita itu ada beberapa sesi. Yang pertama itu presentasi Epson R5030L oleh Pak Begin. Ya. Di samping saya juga sudah ada Mbak Rositin presentasi untuk stiker Metek. Oke, luar biasa. Ya. Dan nanti akan ada live langsung dari Epson untuk demo unit. Betul, dengan beragam media ya. Iya, dengan beragam media kita coba biar nggak penasaran, nanti ikutin terus. Oke, Zoom-nya pasti. ini. Dan yang paling ditunggu-tunggu itu Q&A-nya. Q&A-nya itu ada hadiah. Ada sesuatu yang akan kita berikan. Buat kenang-kenangan. Betul, pastinya. Ada souvenir cantik ya. Souvenir cantik. Betul. Ya. Dan untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Begin untuk presentasi. Oke, terima kasih Pak Jen. Jadi pada kesempatan hari ini, saya dalam waktu beberapa menit ke depan akan menjelaskan tentang R5030L. Di mana, ini mesin terbaru ya? Terbaru. Okay. Terbaru generasi. Itu keluaran masih tahun 2021 ya Pak? Iya, betul. 2021. Ukurannya berapa ya Pak?
16, ya betul. Ukuran 16 ya? Iya. Oke, luar biasa. Oke. Oke. Ya, ini berikut ini gambar mengenai unitnya ya, R5030L. Nah, unitnya gambarnya seperti ini. Ini merupakan unit terbaru yang Epson miliki untuk generasi terbaru juga. Orang biasa menyebutnya ini mesin latex, cuman Epson menamai mesin resin. Nanti lebih lebih detailnya nanti sambil kita jelasin ya. Nah, jadi apa itu resin? Tinta resin adalah tinta yang berbahan dasar air. Wah, luar biasa ya. Iya. Jadi R530L ini bisa menghasilkan cetakan yang lebih stabil dengan tinta resin itu tersendiri. Nah, komponen resin pun juga bukan hanya resin saja, tapi ada pigmennya juga, terus dia water base juga ya. Oke. Iya, dia water base. Dia water base. Seperti ini gambarannya. Nah, ini merupakan line up signage kategori yang Epson miliki saat ini. Nah, salah satunya mungkin yang udah sangat familiar itu Eco Solver-nya Epson itu udah sangat-sangat terkenal ya. Dari mulai S40, mungkin bapak-bapak udah ada yang punya juga, salah satunya di S40, S60, S80, bahkan sekarang Eco Solver pun juga udah berkembang lagi. Ada S60L, S80L. Ya, yang dimana dengan kapasitas tinta liter yang lebih meningkat. Ya, perbedaannya seperti itu. Dan nggak menutup kemungkinan juga di tahun 2021 ini UV pun akan launching ya, Epson ya. Kalau nggak ada halangan, mungkin UV akan launching di tahun ini. Atau mungkin bisa di tahun 2022. Nanti pihak Epson mungkin bisa menjelaskan akan hal ini tentang UV generasi UV yang Epson miliki. Nah, dan kita sekarang fokus di resin ini. Betul. Jadi biar semua Bapak Ibu juga bisa mengenal tentang resin itu. Gitu betul. Ya? Oke. Lanjut ke perbandingannya seri S dan seri R. Oke. Cetakan yang S itu kan terbagi S80, S60 sama S40. Ya. S80 itu ada punya ininya. Iya, dia gamutnya lebih luas. Iya. Kualitas otomatis lebih tinggi. Betul. Ya, kalau untuk cari yang setara sih cukup di S60. S60 itu kecepatannya lumayan. Dia speednya sungguh-sungguh cepat. Jadi bisa dibilang Eco Solver ini seri-seri S ini mempunyai plusnya masing-masing, keunggulannya masing-masing. Seperti itu. Nah, salah satunya mungkin yang S80 itu kualitasnya lebih tinggi. Iya, betul. Karena pembendaharaan warnanya lebih banyak. Ya. Nah, S60 dia memiliki kecepatan nih. Iya, dia kecepatan. Kenapa? Karena dia bisa dibilang double head, tapi masih MYK itunya, warnanya. Jadi dia sangat-sangat mengedepankan kecepatan. Betul. Berarti speednya itu cepat banget. Iya. Nah, S40 itu untuk pemula. Kenapa untuk pemula? Karena S40 ini harganya pun juga lebih ekonomis ya dibandingkan generasi SS yang lain gitu kan. Dan dia cuma single head, artinya untuk merebut pasar masih oke lah gitu kan. Betul. Untuk Dan S40. Untuk yang pemula ini di S40 ini dia bisa untuk banyak bahan seperti flex juga bisa dikejar, untuk kejar target dia bisa buat untuk awal-awal yang tidak punya mesin outdoor. Betul. Jadi S40 ini bisa kegunaannya bisa indoor outdoor juga. Betul. Nah, lalu kita lanjut ke R series. R series itu apa R series gitu kan? Nah, R series itu kita mau bahas di awal pengenalannya. Kenapa harus R series gitu? Karena dia aplikasinya lebih luas, tidak berbau, cepat kering, dan laminasinya instan. Wah, luar biasa nih ya. Iya, tahan goresan dan tahan goresan juga dibandingkan Eco Solver ya kita bicara. Nah, tidak berbau, padahal Eco Solver sesungguhnya juga memang tidak berbau. Iya, sebenarnya Eco Solver dia udah go green, dia udah ada sertifikatnya tersendiri, sebenarnya udah aman. Udah aman ya? Iya, hanya saja R lebih maksimal lagi ya. Lebih maksimal lagi. Lebih maksimal karena dia berbahannya air. Benar-benar water base. Benar-benar water base, betul. Kita lanjut ke yang kedua. Nah, ini alur kerja Epson R5030L. Bagaimana tuh? Dia sendiri punya platen heater yang cukup banyak ya. Ada. Iya, dan dia dibantu dengan optimizer-nya juga. Optimizer-nya juga. Nanti pengering pas pada saat cairan scrap-nya.
Ya, betul. Seperti itu cara berarti kerjanya. Langsung kering gitu ya berarti. Langsung kering, jadi nggak perlu dilanting lagi. Jadi alur kerja seperti inilah yang mempengaruhi untuk hasil yang bagus dengan kecepatan pengeringannya juga yang jauh lebih cepat ya? gitu. Nah ini merupakan fitur aplikasinya. Ya. Jadi fitur aplikasinya ini ada yang pertama tingkat aksesibilitasnya di berbagai jenis media dengan menyediakan kompatibilitas media yang lebih luas. Artinya ya banyak banget pembendaharaan media yang bisa digunakan. Oke, kayak contohnya tuh kayak apa tuh? Kayak mungkin ada bahan-bahan yang ini ya. Nanti yang pada akhir nanti kita coba jelaskan di slide berikutnya. Nah, sama tinta resin ini memiliki fitur yang cepat kering. Nah, ini keunggulannya kan. Apalagi kalau misalnya dikejar deadline atau apapun itu. Ini sangat oke lah untuk menjawab setiap kebutuhan bagi para bapak-bapak digital printing, ibu-ibu yang punya bisnis di digital printing. Dan daya tahan goresnya yang tinggi. Artinya ya anti gores dan cepat gitu pengerjaannya. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan proses selanjutnya setelah mencetak tanpa perlu menggaruk-garuk lagi. Jadi harus yakin. Kurang lebih kayak gitu. Nah, yang ketiga, tinta resin ini mengandung lebih sedikit VOC, volatile organic dan compound, yang menghasilkan yang namanya ini ya, ramah lingkungan, betul. Dan ramah lingkungan, dan ini sangat-sangat bagus buat benar-benar bagus buat lingkungan yang punya standarisasi ya. Oke, berarti kalau misalkan kayak rumah sakit bisa. Rumah sakit terus buat kamar wallpaper anak gitu. Itu udah bisa tuh, udah terjamin lah ya, udah aman ya. Betul, seperti itu. Jadi setiap standar lingkungan apa ruangan apapun itu yang punya standarnya tersendiri, ini udah aman. Karena dia nggak berbau gitu ya. Karena dia bahan dasarnya aja air gitu. Jadi nggak berbau, terus aman juga buat anak-anak, buat hotel, rumah sakit gitu. Hotel, rumah sakit dan sebagainya dia bisa. Seperti itu. Lalu, nah ini fitur kualitas cetakannya. Yang pertama, dia metode percetakannya sangat optimal, mencapai kualitas tertinggi di pasar resin dan latex. Artinya ya udah sangat dari dulu kan memang yang namanya Epson ini sangat menomorsatukan yang namanya kualitas. Grafik, gambar dan warna segala macamnya benar-benar dimaksimalin. Dan ini pun terbukti di generasi resin sekarang ini. Nah, yang kedua, teknologi pemanas dan print head-nya yang umurnya panjang. Jadi ini paling penting nih. Ya, ini paling penting karena print head ini sangat sensitif kan. Untuk print atau untuk mesin print, karena print head itu bisa dibilang kalau saya gambarin itu kayak jantungnya mesin ya. Dan Epson menjanjikan kalau print head ini bakal awet gitu kan. Nah, yang ketiga, dia teknologi Epson itu udah precision core ya, betul. Berkontribusi untuk mengurangi kualitas antara gambar dan yang berhasil ya. Karena dia dotnya itu lebih kecil. Dotnya bisa lebih ini ya, lebih detail juga. Nah, ini merupakan fitur penggunaannya. Jadi fitur-fitur yang mempermudah untuk cara kerja mesin resin ya. Print head-nya sangat mudah untuk diganti. Ya, jadi dia udah bisa ganti sendiri, jadi nggak perlu. Kan kebanyakan kan yang minta kayak teknisi kan kudu H+1. Iya, benar. Berarti ini kalau misalkan print head yang mesin sekarang ini, walaupun dia sendiri gitu, ini kayaknya agak ini nih bisa ganti sendiri gitu ya? Iya. Sangat harus istilahnya teknisi gitu. Iya, sangat mudah. Dengan panduannya pun udah langsung memang bisa mudah sendiri. gitu ya? Benar. Sangat fleksibel banget ya berarti ya? Fleksibel. Berarti lebih efisien waktu dan bisa cepat juga kan kalau misalkan memang ada target gitu apalagi. Dan mengurangi SDM juga bisa dibilang, karena owner sendiri pun juga yang punya misalnya lagi kerepotan atau apa misalnya pegawainya bisa yang punya juga bisa lakukan sendiri gitu kan. Dan dia sangat aman. Ya. Nah, ini ada yang menarik nih yang kedua nih. Solusi tintanya massal. Jadi memiliki tinta berkapasitas tinggi 1,5 liter dan ditotalin jadi 3 liter ya kurang lebih gitu, karena ada dua ya. Dia ada dua. Jadi ada bisa dua. skip. Di switch. Jadi ketika yang 1,5 liter itu habis, dia otomatis langsung masuk tuh. Iya, betul. Berarti ya benar banget ini mah. Dan dia tidak mengurangi yang namanya gambar ya. Artinya diterusin terus. Dia tetap jalan untuk print head-nya, jadi nggak berhenti. Otomatis waktu pun
terus pasti. Jadi lebih ya benar-benar efisien dong ya ini mah. Iya. Dan bisa dibilang hal yang paling penting itu jadi ngurangin limbah cartridge-nya juga jadi yang kosong gitu kan. Iya pasti. Dan ini sangat menarik ya. Karena dia menggunakannya pouch bukan cartridge lagi. Ya, betul. Nah, yang menariknya di sini tuh jadi setiap kan kendalanya tuh biasanya kalau misalnya kita lagi kehabisan tinta itu kita harus mulai lagi dari awal biasanya seperti itu. Nah, ini nggak perlu lagi gitu. Jadi kita langsung bisa berganti sama yang kedua. Nah, sambil nanti yang kesatunya lagi diisi lagi gitu. Jadi akan terus berkesinambungan gitu untuk orderan untuk apa segala macam jadi nggak kehambat gitu kan. Betul. Yang ketiga dia punya panel sentuh ya udah touchscreen. Dia lumayan besar 4,3 inch. Lebar 4,3 inch. Ya, berarti. Lebar. Dan sangat gampang untuk digunakan. Iya, dan untuk panelnya sendiri pun dia benar-benar semua terdeteksi ya, segala macam hal, keeroran, kerusakan misalnya, dan mungkin bisa dibilang iya, karena dia ada tambahan lampu signal. Oh, berarti ketika ada yang error berarti itu ada lampu yang nyala gitu. Dan ada keterangannya juga nggak? Ada keterangannya juga. Oh, berarti emang bagus, berarti ini luar biasa ya. Iya, sangat-sangat menjawab banget kebutuhan sih memang. Ya berarti ketika misalkan mesin yang bagian ini tuh error, itu berarti nyala tuh merah. Nyala. Oke. Dan dia kalau udah standby pun dia udah berwarna hijau. Oh, kalau standby warna hijau, terus kalau merah memang ada kendala. Kayak lampu lalu lintas lah ya. Iya. Kayak lampu lintas pokoknya. Oke. Iya. Bilangin biru. Langsung di balon. Oke. Lalu, nah ini yang tadi disampaikan sama Pak Jen ya. Artinya aplikasinya luas ya. Semua bahan bisa, hampir semua bahan bisa, dan apa aja nih bahannya sama seperti kita lihat, dia bisa vinil, dia bisa banner, dia bisa film, kanvas, mesin ini R530L ini bisa kanvas, bisa tekstil. Ya, bahan tekstil itu kayak bahan semi-kulit. Semi-kulit, wow. Oh wow, udah luar biasa ya, semi-kulit. Semi-kulit, jadi kalau misalnya souvenir kali ya, bisa ya. Dia kayak jok, bangku. Oh, udah bisa tuh. Kayak gitu. Oh, luar biasa. Dan dia ada kelebihannya juga bisa di paper. Biasanya kan EcoSolvent itu agak susah tuh untuk di paper. Di sini bisa. Di sini bisa. Amat bisa. Oh, paper sama art paper. Ini benar-benar yang EcoSolvent aja nggak bisa kali ya di situ. Nah, paper bisa di resin. Iya, R530L bisa menjawab. Kelebihannya luar biasa ya, banyak gitu ya. Jadi lebih luas. Banyak bahan lebih luas bisa masuk. Dan tidak perlu di laminating ya. Iya, dan tidak perlu yang paling penting. Tidak perlu di laminating. Jadi proses pengerjaannya jauh lebih cepat. Betul. Nah, ini tintanya ya. Kurang lebih kayak gini gambarannya. Tintanya ini ada 2, setiap warna ada 2. Ada 2 akses. Jadi yang untuk tadi bisa nge-switch. Ya. 1,5 liter gitu ya. Iya, betul. Jadi untuk memanage waktu dan para juragan yang punya usaha di digital printing jadi nggak perlu khawatir kalau tinta kehabisan atau apapun itu. Jadi bisa punya ancang-ancang gitu untuk membeli lagi gitu kalau misalnya yang kedua udah dipakai gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Terus berarti ini yang ini tuh luar biasa mesinnya ya, mesin air ini udah efisien waktu, terus juga bisa bisa ganti sendiri gitu, terus tintanya juga nggak usah ganti yang harus nunggu dulu gitu. Benar. Jadi memang udah efisien. Iya, gitu, karena dia dirancang benar-benar membantu untuk si para customer agar lebih mudah. Iya. Gitu. Jadi kayak gitu. Nah, ini nanti sebentar lagi nih sangat sayang untuk dilewatin. Karena nanti ini bakal ada video di mana si mesin resin ini masuk ke media yang tadi disampaikan yang susah-susah tuh kayak art paper, wallpaper ya. Nah, nanti kita lihat hasilnya ya. Terus juga saya mau ingetin nanti di akhir acara itu ada Q&A terbaik, bakalan ada beberapa souvenir cantik untuk juragan semua yang pertanyaannya sangat menarik. Betul pastinya. Sekali. Jadi udah mulai tuh sekarang para agan-agan, juragan buat konsep untuk nanya ke kita nih. Bisa ditanya tuh di ini. Kita kasih pasti souvenir terbaik buat kalian. Tinggal cantumin nomor ya. Iya. Oke, dan ini videonya ya. Mana videonya? Ini. Oh, ini. Oke, ini merupakan video yang masuk ke art paper. Kita lihat.
Ini untuk art paper nih untuk ininya ya. Contohnya banyak yang pakai art paper ini untuk poster. Dan untuk di latex ini kualitas benar-benar nyata, kelihatan sangat amat jelas. Ya, betul. Gradasinya pun dia masih lebih kelihatan halus ya dibanding mesin offset. Karena paper ini kebanyakan hanya bisa di offset printing. Jadi untuk brosur-brosur gitu ya? Iya, dan dia kebanyakan sih ada Epson juga yang dikhususin paper dulu di ganti kita, sekarang pun udah nggak bisa. Makanya sekarang pakai latex, tidak perlu pusing. Iya, jadi nggak perlu pusing karena udah menjawab semua kebutuhan para customer juga pastinya. Iya. Karena sekarang generasinya terus berkembang kan. Iya. Betul pastinya. Orang lebih cepat ke hal-hal yang lebih canggih lagi pastinya. Betul pastinya. Nggak mau ketinggalan zaman dong pasti. Iya, betul. Epson tuh selalu ada yang baru gitu ya. Iya. Nah, ini lihat art paper. Luar biasa ya. Detailnya bisa dilihat juga di sini. Nah, ini sekilas saja bagi ini videonya, dan mungkin pengen supaya lebih jelas lagi, lebih detail. Ya, pasti kita bisa lihat langsung di daerah JBBK Cikarang Epson. Ya, dan mungkin bisa jadi gini, mungkin sales kita bisa datang ke sana, ke tempat bapak-bapak, ibu-ibu yang tertarik untuk bisa lebih detail lagi melihat hasil ininya ya. Ya, bisa langsung. Dan ini ada glossy vinyl nih. Ini adalah menggunakan stiker Magtech. Iya. Menggunakan Magtech ya? Iya, benar. Ini menggunakan stiker Magtech yang terbuat dari Eropa. Iya. Dari Eropa tuh. Iya, dia kualitas dari luar biasa berarti ya? Bener banget deh pokoknya. Dan dia dari Accreditation. Udah kenalkan Accreditation. Accreditation itu amat terkenal dengan lemnya dan kualitas lemnya yang cukup lumayan bagus, sehingga Magtech ini sangat-sangat membantu. Wah, coba bisa dilihat kayak gimana Magtech. Para juragan, wow, luar biasa nih. Bisa dilihat. Hasilnya oke ya. Hasilnya oke banget pastinya tuh. Untuk kejelasan di bahannya nanti aku akan presentasikan. Betul sekali. Ditunggu presentasinya. Nah, ini yang Magtech yang punya kita ya. Iya, betul. Artinya Media Grafindo memang menjual Magtech. Iya. Mencari stiker terbaik ada di kami. Ya, jadi berarti mesin ini tuh pokoknya luar biasa ya, bisa di semua media gitu ya. Di media. Sangat benar-benar menjawab banget. Ya. Menjawab banget kebutuhan para customer gitu. Digital printing. Nah, ini ya. Wow, hasil, bisa dilihat tuh luar biasa. Hasilnya ya. Luar biasa. Exactly. Luar biasa. Nah, ini yang kedua. Yang ini wallpaper. Nah, ini yang kedua nih, wallpaper. Nah, kita lihat ini hasilnya nih. Nah, ini dari hasilnya. Ini hasilnya. Good. Wow. Ini hasil wallpaper ya. Luar biasa. Sekarang lagi kekinian kan wallpaper, bisnis wallpaper. Kayaknya kurang jelas tuh. Iya, tapi oke sih. Makanya nanti bagi para agan-agan, juragan yang pada pengen lihat lebih detail lagi untuk sampelnya, kita bisa datang ya ke tempat kalian untuk memperlihatkan secara langsung. Betul. Jadi nanti hasilnya gimana sih, penasaran kan? Makanya boleh tuh nanti kita kasih nomor telepon kita kali ya. Iya, boleh. Kita kasih nomor telepon. Kita juga ada website kok. Nanti bisa dicek di website kita. Di website kita pun juga ada kontak personnya. Iya. Sering-sering aja, nggak apa-apa. Nanti kita datangin. Di www.mediagrafindo.com. Iya. Betul sekali. Kita juga punya Instagram, Facebook. Pokoknya ikutin terus segala macam hal fanpage kita di platform yang juga ada ya. Betul. Ya. Jadi buat juragan, ini saya ingetin lagi nanti di akhir acara akan ada souvenir menarik untuk bagi yang bertanya. Iya. Makanya terus ikutin ya, karena ini ilmu yang bagus nanti ke depannya nanti. Ya, beberapa souvenir cantik nih pokoknya yang akan juragan dapetin. Cantik aku nggak, Pak? Beberapa souvenir cantik untuk pertanyaan terbaik pastinya ya. Iya. Oke. Ini media wallpaper ya. Wallpaper sekarang lagi rame memang ya. Lagi rame pasti dong. Lagi rame. Karena hampir setiap rumah pasti kalau nggak cat ya wallpaper. Betul. Apalagi ini udah buat anak-anak juga udah benar-benar aman. Ramah lingkungan aman, juga. Ya, ramah lingkungan.
Jadi kayaknya udah cocok banget nih gitu. Beli mesin ini. Betul. Saingannya wallpaper ya cat pasti. Cuman itu aja. Exactly. Jadi artinya ya ini juga bisa menjadi sebuah peluang bisnis lagi yang baru ya. Mungkin saat ini masih cuma hanya di digital printing, tapi nanti ke depannya mungkin mau bisnis lagi yang lebih lagi untuk hal-hal yang baru, wallpaper misalnya. Ini jawabannya. Ini bisa dijalankan gitu. Betul. Karena kita pun udah banyak ya gitunya ya. Iya. Teman-teman wallpaper juga menggunakan mesin. Saat lagi kita akan saksikan, kita akan dengerin. Oh ini yang Flexi. Tuh. Nah ini Flexi. Bisa kita lihat. Warnanya juga rapet semua gitu ya. Iya. Jadi dotnya itu loh yang tadi disampaikan ya. Benar-benar kualitas tinggi ya. Betul. Ini. Ya. Bisa kita lihat. Wow, betul jelas banget. Iya. Terkesima ya ngelihat. Iya, luar biasa ya. Mesinnya kelihatannya benar-benar jarang. Iya. Karena dia memang pas setelah di print tuh langsung kering gitu ya. Iya, dia kan pas keluar dari optimizer otomatis dia langsung kering. Oke. Dari optimizer terus itu dari situ lah. Dan belum lagi ini kan didukung sama heaternya juga kan. Iya. Heaternya juga. Optimizernya lumayan panas dan dia benar-benar wattnya lumayan besar. Oh gitu. Iya. Makanya itu mungkin yang mempengaruhi untuk wattnya ya. Wattnya 7.000 ya? Iya, wattnya 7.000 watt untuk mesin ini. Tapi worth it lah segini mah ya istilahnya. Puas sih, nggak sesuai. Iya, sih. Karena memang kualitasnya juga luar biasa. Gitu. Selamat datang untuk para juragan yang baru hadir. Terima kasih sudah bergabung. Iya, sekali lagi diingetin lagi buat akhir. Di akhir bakal ada hadiah gitu. Akan ada hadiah bagi setiap para agan-agan yang bertanya ya kepada kami ya. Yang bertanya dengan pertanyaan terbaik gitu yang betul. menarik pastinya. Bisa di chat di room kita. Untuk pertanyaannya. Nah, sekarang udah lihat kan tadi untuk beberapa media yang ada. Nah, kita mau coba untuk mempresentasikan lagi juga tadi produk yang ini ya, yang MacPack tadi yang udah dicoba tadi. Ada pertanyaan tuh. Nanti kita akan jawab ya di akhir ya. Ikutin terus aja pokoknya. Pokoknya. Dalam beberapa menit ke depan. Betul. Nah, ini ada MacPack. Kita mau ngejelasin tentang MacPack nih. Bagaimana, Bu Ros? Ya, aku akan menjelaskan untuk stiker MacPack ini. MacPack. Stiker MacPack ini terbuatan dari Eropa punya. Dan dia ada kualitas benar-benar bagus. Untuk MacPack sendiri dia punya Eveready Nation. Eveready Nation itu memang amat terkenal sampai sekarang. Dia ada model 3M, Avery. Nah itu memang benar-benar di kualitas di lemnya. Nah untuk sekarang ini Mediagrafindo pegang mereknya MacPack. Wah luar biasa ya. Benar, sangat amat luar biasa. Dan kita next. Apa sih? Iya, stiker MacPack JT 8200. Ya. Stiker MacPack mini gloss yang terbaik dengan kinerja cetak yang menakjubkan pada media permukaan sangat halus dan benar-benar sangat rata gitu ya. Iya, betul. Oke. MacPack JT 8200 cocok dengan printer EcoSolvan, printer latex dan printer UV. Ya. Ya, dia memang benar-benar semua cocok di berbagai mesin gitu ya. Betul. Mesin indoor dia benar-benar bisa masuk. Indoor, outdoor berarti bisa ya? Bisa. Oke. MacPack JT 8000 ini dengan kinerja cetak yang luar biasa pada semua platform cetak dan perekat permanen yang sangat baik, menjadikan ideal untuk berbagai aplikasi dalam ruangan dan tahan lama untuk aplikasi luar ruangan berjangka pendek. Wah, luar biasa. Indoor, outdoor tuh bisa dia ya. Benar, apalagi kalau mau lebih awet ya bisa pakai resin ini, jadi tidak perlu dilaminati. Oh iya, otomatis ya, pasti dong. Bisa dibilang itu merupakan perpaduan yang ini ya, yang sangat solid ya, antara resin dan MacPack sebenarnya. Next mungkin, ya ini ukurannya ya. Untuk ukuran dan ketebalan, untuk stiker MacPack ini ketebalannya 90 mikron. Jadi kita di tengah rata-rata, kebanyakan kan pakainya kan
dia 80 mikron dan dia perlu dilaminating lagi agar kelihatan lebih tebal. Dan atau mau cari yang 100 tapi sangat ketebalan. Nah, kita sediain yang 90 mikron. Yang di tengah-tengah gitu ya. Berarti tanpa dilaminati gitu ya, terus tanpa dan dia tersedia dalam 3 ukuran. Oke. Apa aja tuh? Ukurannya ukuran umum aja seperti stiker yang lainnya. 126, 127 dan 152. Oke. Boleh nih dicoba. Iya. Ininya. Untuk keunggulan produk, tekstur untuk MagTech sendiri dia teksturnya lebih lentur, tidak kaku. Jadi otomatis pada saat untuk pemakaian branding itu kan dia harus yang memang lentur. Jadi pada saat penarikan dia hangat-hangat yang lumayan biasa untuk permukaan botol yang melengkung. Jadi memang udah lebih gampang, lebih mudah ya, lebih mudah. Untuk harga kompetitif dengan kualitas yang lebih baik. Pasti. Lem perekatnya sangat kuat, udah pasti ya. Karena kan dia dari Every Edition, terkenal dengan lemnya. Bahan lebih tebal dan tidak mudah rusak. Betul. Tinta menempel dengan sempurna karena menggunakan produk-produk Epson. Dipadu dengan itu ya. Jadi lebih maksimal. Ditambah lagi dengan luar biasa. Hasil cetak terlihat hidup dan konsisten. Nah, ini ada hasilnya dari stiker MagTech-nya. MagTech. Ini. Bisa dilihat. Oke. Sini saya kasih tahu. Dengan digunakan pada semua cetak media, didesain khusus untuk promosi dan periklanan. Tuh, kebanyakan bisa dipakai buat promosi periklanan kayak pakai neon box. Itu juga bisa. Kan kalau pameran buat bikin board gitu. Dioptimalkan untuk mengaplikasi pada permukaan datar atau sedikit melengkung. Nah, yang tadi aku bilang ya, buat gelas juga bisa gitu ya. Betul sekali. Jadi tidak mengurangi hasilnya ya. Betul. Kenapa harus beli di Master Plotter? Nah, sekarang aku mau promo karena kita after sales kita nomor 1. Wah, luar biasa. Ini nih yang paling penting. Ini paling penting. Pasti. Paling penting after salesnya. Kami tidak hanya sekedar menjual barang jasa, tetapi kami juga menyediakan pelayanan purna jual after sales yang nomor 1 setelah adanya teknisi yang siap membantu permasalahan yang dialami oleh customer. Betul. Karena hubungan baik bagi kita itu nomor 1 ya. Betul. Untuk stoknya aman ya. Selalu aman. Pasti, selalu aman. Biasa. Selalu aman. Kita selalu ada ya. Iya. Untuk semua ukuran aman. Untuk stiker MagTech. Terus harganya? Untuk harga sangat kompetitif dengan kualitas yang lebih baik. Makanya kembali untuk kembali mengingatkan ya. Artinya kalau misalnya untuk udah siap-siap nih kayak udah nggak sabar pengen punya MagTech ini gitu, pengen coba bisa terus ya hubungin kita. Kita bisa kasih sampel, kita hubungin aja terus. Aja kan kita ada websitenya di www.masterplotter.com, itu bisa ada kontak kontak kita. Semua platform yang ada ya, ada IG, ada Facebook juga, kita ada semua. Oke. Nah, ini testimoninya nih. Nah, ini testimoni dari customer menggunakan stiker MagTech. Ini dari Printerus. Terima kasih ya Pak, udah percaya. Kayaknya ada deh di sini. Ada hadir tadi. Terima kasih Pak sudah hadir. Terima kasih udah mempercayakannya ke kita ya untuk MagTech-nya. Maaf nih Pak, testimoninya kita pakai di ini testimoninya. Dan Oke, cukup sekian aku jelasin ya untuk mesin untuk MagTech ya. Nah, sekarang kita mau unjukin video demo live demo ya. Live demonya ya. Langsung terhubung Cikarang Milk Epson. Langsung nih ya dibantu oleh Pak Firdi. Dengan masternya langsung ya Pak Firdi. Silakan Pak Firdi. Pak Firdi? Ya itu. Oke. Halo teman-teman semua. Pak Firdi. Halo Pak. Selamat sore mungkin ya. Selamat sore. Ya. Siang menjelang sore. Pak. Sore. Ya. Selalu ya Pak. Selalu luar biasa. Sehat. Selalu luar biasa. Gimana teman-teman semua? Sehat semua? Gimana Pak? Sehat-sehat semua? Sehat. Iya. Sehat Pak. Pakainya lemes amat. Masih banyak lagi.
Ini ngomongnya udah teriak-teriak nih. Cuman karena kita harus pakai masker ya. Oke kok, suaranya oke ya, terdengar semuanya. Oke ya. Oke kok Pak. Silakan Pak Firdi. Pak Firdi mau ngapain nih sekarang nih? Kita penasaran nih. Kalau tadi kan Mas Begin udah presentasi unit R5030 ya? Ya, betul. Sekarang saya mau tunjukin unit yang aslinya nih. Ya. Unit benernya nih. Jadi teman-teman nanti ada bayangan unitnya kayak gimana sih, nggak cuma ngeliat di gambar aja. Nih unitnya seperti ini. Oke, mungkin pertama saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Firdi. Saya adalah Pre-Sales Engineer di PT Epson Indonesia di Divisi Commercial and Industry. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu printer terbaru dari PT Epson, yaitu Surcolor R5030L. Nah, mungkin menambahkan dari yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Begin, sebenarnya untuk tipe dari R series ini ada dua sebenarnya, Mas. Jadi pertama adalah R5030 dan R5030L. Nah, apa sih yang membedakan dari dua tipe tersebut? Untuk yang R5030 biasa, itu kapasitas tintanya hanya 1,5 liter. Nah, sedangkan untuk yang R5030L itu kapasitas tintanya 3 liter. Jadi ada 2 slot per warna. Nah, yang masuk di Indonesia adalah tipe yang R5030L. Kenapa seperti itu? Karena untuk tintanya itu R5030 dan R5030L itu beda. Nah, jadi kalau tintanya R5030 dimasukkan ke R5030L itu tidak bisa terbaca chipsetnya. Nah, dan harganya untuk tinta itu lebih mahal dibanding yang R5030 dibandingkan dengan yang R5030L. Jadi karena untuk R series ini dikhususkan untuk para pengguna dengan high printing volume, maka kita mencari solusi untuk tinta yang cost-nya jauh lebih murah. Jadi kenapa kita hanya support untuk yang R5030L ini di Indonesia, seperti itu. Mungkin sambil ini tadi kita sambil running ya, Mas, pakai menggunakan stikernya Magtech tadi ya. Coba saya resume aja. Mungkin bisa pakai video dari saya kali ya. Oke. Nah, ini biar lebih zoom, biar lebih jelas R5030L. Nah, ini mungkin sambil kita running aja ya. Kita resume. Nah, ini panelnya. Panelnya ini 3,5 in, dia sudah touchscreen. Informasinya adalah tinta, lalu ada temperaturnya di sini. Temperatur nih, kok temperaturnya ada 3 sih? Nanti kita jelasin belakangan. Lalu di sini ada untuk job yang sedang di print serta estimasi untuk waktu. Nah, bisa kelihatan nih. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk ngeprintnya kira-kira berapa menit lagi. Lalu ada display untuk temperatur ruangan serta kelembapan ruangan. Nah, seperti itu. Nah, yang tadi yang membedakan R5030L dan R5030 adalah tintanya. Saya masuk ke tinta, di sini dilihat untuk tintanya itu menggunakan sistem bulk ink. Jadi dia terpisah dari mesinnya ya. Terpisah dari mesinnya. Bisa Bapak Ibu lihat di sini per warna itu dia 2 slot. Nah, ini per warna itu 2 slot. Jadi satu slot ini, kalau saya buka di sini satu slot ini, dia cukup banyak nih, 1,5 liter. Nah, 1,5 liter. Nah, jadi nanti ini sistemnya hot swap. Tadi, nah ini bisa Bapak Ibu lihat, kalau ini saya cabut satu, tetap dia sambil ngeprint.
Nah, jadi tidak perlu 2 slot harus terisi. Jadi misalkan yang di atas sudah penuh, nanti dia akan otomatis langsung pindah ke bawah. Seperti itu. Begitupun sebaliknya. Warna dari printer ini ada CMYK, plus light cyan dan light magenta, lalu ada optimizer untuk anti scratch, serta ada maintenance liquid. Nah, maintenance liquid ini adalah fungsinya untuk maintenance otomatis si mesin agar print head-nya ini awet, Pak. Seperti itu. Nah, nanti lalu kita lanjut ke bagian pemanas. Nah, pemanas untuk di seri R ini ada 3. Kenapa pemanas ini jadi suatu hal yang penting di seri resin? Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan Mas Jason, untuk tinta resin atau mungkin lebih ininya dengan latex itu sangat berpengaruh sekali pemanasnya. Jadi kalau pemanasnya tidak rata, maka hasilnya nanti akan belang. Nah, di seri R ini kita ada 3 buah pemanas. Pertama adalah pemanas di belakang sini. Jadi di belakang sini kita ada pemanasnya untuk memanaskan media. Lalu pemanas yang kedua adalah pemanas yang ada di atas kertas ini, platen. Saya tunjukkan, ini saya buka dulu. Nah, dia kalau buka dia otomatis berhenti, jadi cukup aman. Nah, ini adalah pemanas yang kedua. Nah, pemanas ini dilengkapi dengan 8 buah sensor, sehingga temperatur yang di sini dengan temperatur yang di tengah sini itu akan sama. Nah, jadi kalau di sini temperaturnya 30 derajat, yang di sini juga temperaturnya 30 derajat. Jadi bukan yang panas, bukan yang di tengah aja, tapi dia satu bagian ini pemanasnya rata. Nah, lalu pemanas yang ketiga adalah curing. Nah, ini yang di depan. Jadi pemanasnya bisa teman-teman lihat, ini kertas akan melewati curing. Jadi setelah di print akan langsung di curing. Nah, ini jadi hasil yang ditunjukkan ini bisa langsung kering hasilnya. Untuk stretch-nya juga bisa langsung anti stretch. Seperti itu, sudah saya stretch. Nah, lalu ada juga untuk tower bar. Jadi untuk indikasi dari mesin, sekarang kondisinya statusnya ready atau misalkan dia error atau dia warning. Nah, seperti itu. Untuk maintenance juga sangat mudah. Jadi maintenance ini disediakan maintenance yang ada di sini nih. Nah, jadi maintenance-nya cukup besar areanya, dan di sini sudah ada cara petunjuk untuk maintenance-nya. Ini maintenance-nya areanya sehingga cukup mudah untuk melakukan maintenance. Lalu seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Jason lagi, Mas Begin. Saya suka ketukar-tukar Mas Jason sama Mas Begin itu. Sama Mas Begin itu penggantian print head bisa dilakukan sendiri oleh customer. Nah, ini jadi kalau saya buka print head-nya ini di sini. Iya, Pak. Nah, ini print head ini penggantiannya cukup mudah nih. Nanti bisa dilakukan sendiri setelah customer mendapatkan training dari dealer atau dari partner. Ada trainingnya juga ya, Pak? Iya dong, pasti ada trainingnya. Jadi, dan ini bisa dilihat ini adalah head cleaning set. Jadi fungsinya ini adalah untuk untuk melakukan pembersihan head. Jadi si print head ini akan dibersihkan oleh bahan atau kain secara berkala dia. Nah, jadi nanti kalau yang udah kotor ini nanti dia akan kegulung. Nah, jadi akan selalu dibersihkan oleh lapisan yang bersih. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi kalau kita tutup, dia otomatis berhenti, tapi dia nanti jalan lagi. Bisa dilihat. Nah, tadi dilihat untuk temperaturnya masing-masing bagian itu bisa kita atur nih.
Misalkan 30, 70. Berarti ini saya atur, misalkan saya mau naikin. Nah, jadi ada preheater, flatten heater, sama curing heater. Seperti itu. Ini ada untuk lampu. Jadi lampunya bisa otomatis mau dinyalain apa dimatiin. Lalu ada display. Nah, ini jadi ada display untuk prosesnya. Seperti itu. Oke, teman-teman, berikut demo yang bisa saya sampaikan mengenai printer R5030. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin nanti bisa langsung. Pak, ada pertanyaan, Pak. Apa tuh? Mbak Ros. Untuk ketebalan kertas maksimal gramatur, maksimal yang bisa di-print berapa gram, tanya Pak? Maksimal yang bisa di-print itu dia 1 mili. 1 mili ya? 1 mili, ketebalan bahan 1 mili. Untuk maksimalnya Pak? Juragan Cikung yang baru tadi nanya, itu udah terjawab oleh Pak Ferdi. 1 mili. Kalau gramasi mungkin masing-masing bahan beda-beda ya. Kalau misalkan kayak stiker gitu, ini kan karena kelebihan dari R5030 ini adalah pertama tintanya nih kan ya. Tadi yang sudah dijelaskan tintanya itu lebih go green. Sekarang kan ya, kita memang mengarahnya ke go green ya Mas ya. Jadi untuk mengurangi dampak kepada lingkungan. Nah, jadi secara aplikasi karena tintanya ini lebih go green, jadi aplikasinya juga lebih luas. Contoh nih ya, untuk di rumah sakit. Ya. Atau di tempat bermain anak-anak di kamar, playground, ya, di kamar atau di playground. Dan karena memang didukung oleh media yang bisa di-print ini jumlahnya lebih banyak, seperti itu. Jadi jumlah media yang di-print dibandingkan dengan EcoSolvent ini lebih bervariasi, seperti itu. Lebih banyak varian ya. Contoh kita bisa ngeprint ke yang lagi ngetren sekarang textile signage. Nah, jadi dia kayak kain tapi untuk banner gitu. Bahan cloth ya namanya. Nah, itu kemarin beberapa dealer juga udah ada yang nyoba nih. Cuman kayaknya MG belum nyoba ya. Luar biasa. Kebanyakan bisa buat bendera itu, Pak. Nah, iya kayak gitu. Jadi apa namanya? Beberapa umbul-umbul kayak umbul-umbul, benar-benar Mbak. Nah, ini sekarang yang kita coba pakai media yang Magtech ya. Magtech ya, yang untuk stiker. Kemarin kita juga udah nyoba yang art paper ya. Art paper kalau di EcoSolvent juga ya. Art paper juga EcoSolvent kan nggak bisa nih. Tapi di media di ini bisa ya, Pak? Di R ini bisa. Di R ini bisa. Bisa, pastinya. Itu. Ada lagi pertanyaan, Mbak Ros? Oke, mungkin ada lagi, Mbak. Udah sih, Pak, itu aja. Ya. Mungkin dari juragan semuanya yang lagi nonton, yang buat mau bertanya, gitu. Buat juragan digital printing yang mau bertanya, mumpung ada masternya nih, silakan bertanya. Dan pertanyaan yang terbaik tuh akan kita kasih hadiah pastinya. Ada beberapa souvenir cantik. Betul kan, Mbak Ros? Betul. Cantik begini ya? Iya. Untuk garansi mungkin tadi udah disebutkan juga ya, untuk garansi mesin ini. Iya tuh Pak, garansi 1 tahun. Gitu, Pak. Iya. Garansi ini 1 tahun. Tapi untuk kalau claim head-nya Pak? Print head-nya itu jadi saat pertama kali pembelian akan diberikan 1 buah print head cadangan. Oke. Nah, jadi tapi dalam setahun itu tidak boleh melakukan klaim lagi. Jadi 1 tahun exclude print head, seperti itu. Oke. Jadi dengan kata lain dikasih ban serepnya ya, langsung di awal betul. gitu ya. Langsung di awal, betul. Iya. Nah, karena itu Mas nanti. Jadi kalau misalkan someday print head bermasalah, si customer bisa langsung mengganti sendiri print head tanpa menunggu jadwal dari dealer. Jadi misalkan customer lagi banyak job nih, tiba-tiba print headnya bermasalah.
Nah, itu dia bisa langsung ganti sendiri tanpa kehilangan banyak waktu untuk menunggu teknisi. Seperti itu. Betul, Pak. Jadi lebih efisien ya, Pak? Iya, betul, lebih efisien untuk waktunya. Efisien waktu, SDM-nya juga gitu. Iya. Kan Iya. Harus tunggu teknisi datang gitu. Betul, karena penggantiannya ini cukup mudah, Mas. Jadi hanya di seri yang terbaru nih kita punya seri yang R5030, F3030 dan F10030 memang sudah didesain untuk dilakukan penggantian printhead oleh customer. Jadi butuh cuman obeng minus doang, itu tinggal cabut, pasang lagi, nanti otomatis akan dilakukan auto adjustment oleh si mesin. Jadi tidak perlu adjustment manual yang dilakukan oleh teknisi seperti itu. Nah, ini udah selesai nih, lagi curing. Wow. Nah, bisa dilihat hasilnya. Luar biasa tuh, Pak. Warnanya juga ya. Gamut warnanya dia, kalau gamut warnanya sudah cukup luas. Tapi memang lebih luas untuk yang seri S80 ya, karena dia 10 warna. Oh, ada tanding S80. Seperti itu. Tapi di sini bisa menjawab semua kebutuhan customer ya, karena bisa karena beberapa media. Jadi betul. Jadi kalau memang segmennya ini adalah untuk yang media yang lebih banyak dengan hasil yang lebih eksklusif lah, Mbak, gitu. Ya. Dan lebih ramah lingkungan. Betul. Epson sangat maksudnya sangat ini ya, sangat konsen dengan yang namanya grafik, warna segala macam. Pasti. Di setiap unit-unit. Oh iya, betul. Itu yang karena paling penting. Detailnya, Pak. Iya, betul. Epson tidak mau menghilangkan detail yang ada di setiap produk. Nah, jadi untuk detail kita selalu nomor 1. Ya, karena itu juga langsung kering gitu ya, Pak. Iya. Langsung kering. Jadi tidak perlu dilaminasi lagi. Lama lagi gitu. Iya. Iya. Bagus ya. Yuk silahkan para juragan yang udah nggak sabar buat punya mesinnya nih. Iya. Mungkin ada lagi, Pak Firly? Oh iya, tadi masalah garansi. Kalau teman-teman berminat untuk garansi, garansinya bisa ditambahkan. Jadi sekarang kita ada namanya Epson Cover Plus. Jadi bisa 1 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun. Wow. Jadi 3 tahun atau 5 tahun gitu ya? Iya, betul. Jadi teman-teman juga aman gitu karena tercover dengan garansi selama 5 tahun seperti itu. Iya. 5 tahun lumayan lama. Lama loh itu 5 tahun loh. Bener-bener apa ya? Itu 5 tahun berapa head Pak bisa klaim? Kalau 5 tahun berarti, nah itu nanti saya tanyain lagi ya. Harusnya sih 5 tahun itu dia bisa per tahunnya 1 kalau nggak salah. Karena kan ini kan printheadnya aja udah sangat kuat lama gitu, dan sangat kuat juga gitu. Printhead ini lifetime-nya juga cukup lama ini. Ya, lifetime-nya cukup lama. Jadi sebenarnya garansi itu sebenarnya apa namanya? Nggak perlu sih, Pak. Karena emang udah kuat gitu ya, Pak. Iya. Printhead-nya termasuk cukup lama untuk lifetime-nya. Ya. Iya. Luar biasa. Ada lagi? Mungkin tambahan lagi, Pak Firly, yang lainnya ada? Untuk tinta. Oh iya, satu lagi, Pak. Satu lagi untuk di unit ini kita juga sudah mulai menggunakan port. Port itu adalah port itu adalah merupakan monitoring berbasis web. Nah, jadi mesinnya langsung dikonekin ke internet, terus didaftarkan di port. Nah, setelah didaftarkan, nanti teman-teman akan bisa memonitor status dari mesin ini. Jadi misalkan teman-teman yang owner lagi di luar kota, dia mau ngeliat nih, di kantor kira-kira printernya lagi ngapain apa lagi nganggur nih. Nah, itu bisa kelihatan. Oh, itu bisa status, ya, Pak? Bisa kelihatan. Wow. Status tintanya, terus status jobnya, atau misalkan ada alarm, misalkan ya ada yang bilang ini rusak Pak printernya, dia bisa ngecek nih. Nah, dia bisa ngecek untuk alarm yang terjadi itu apa, dan untuk pemesanan spare part itu bisa langsung diorder sendiri oleh customer.
langsung dikirim dari jadi dikirim dari Epson langsung ke alamat customer. Jadi menghemat waktu. Biasanya kan dikirim dulu ke kantor Epson, nanti dari dealer mengajukan request gitu kan. Nanti baru dikirim ke alamatnya dealer baru nanti datang ke teknisi gitu kan. Nah ini sekarang dipotong nih, dipangkas dari Epson langsung ke customer. Jadi untuk memangkas waktu time. Iya. Oh, berarti ini juga buat juragan juga berarti udah agak mudah, jadi bisa misalkan si bosnya lagi di luar bisa memantau dari jauh ya Pak? Ya betul, bisa. Jadi sistemnya web monitoring gitu. Dan kalau teman-teman sudah daftar Surcolor Reward, yang poin dari tinta Surcolor Reward, kalau teman-teman mendaftar port itu akan langsung mendapat 5.000 poin. Wow. Jadi masih? Iya sama persis. Itu berarti ini ya ibarat fasilitas-fasilitas yang Epson tawarkan ya. Iya, untuk ke end user ya, bukan ke dealer nih. Betul. Ya, untuk end user. Artinya ya memang Epson juga selain unitnya oke dan memanjakan juga user ya pastinya. Ya, pasti dong. Ya, kadang customer aku ada yang pernah tanya sih, bisa dikontrol dari luar nggak, dari HP. Dan sekarang kita udah buktiin, sekarang memang bisa. Ya, mesin bisa gitu ya. Bisa. Ini benar-benar abad 2 ini ya. Iyalah. Tahun 2021 ya benar. Milenial yang luar biasa gitu ya. Benar-benar. Jadi bisa semua. Tadi mesinnya efisien waktu, terus bisa diganti sendiri print head-nya. Dan kita bisa monitor dari jauh. Bisa monitor dari jauh gitu. Luar biasa. Ini bisa menjawab semua dari kebutuhan. Iya, dari hulu ke hilir malah. Ya, bisa. Ya. Luar biasa. Ya. Lalu ada lagi tambahannya Pak Firdi? Informasi yang pentingnya lagi. Itu aja sih. Kos tintanya Pak. Oh iya, kos tintanya tuh Pak. Kos tintanya nih kita juga sudah dilengkapi dengan LFP Accounting Tools. Jadi bisa memonitor untuk setiap job yang di print itu menghabiskan berapa mili. Kalau nggak salah sekitar 1 meter perseginya nih, Jo. Mas Andi bisa minta tolong nggak? Berapa mili itu Pak? 15 mili? Ya. Coba kita cek ya. Ya. Andai ukuran 1 meter persegi. Bentar lagi habis itu waktunya. Nah, 1 meter persegi itu sekitar 7 mili. Berarti lebih ini dong Pak, lebih ngirit. Kemarin dengar-dengar 15 mili. Wah kalau 7 mili berarti lebih irit lah pasti. Lebih nekan lagi. Berarti kosnya lebih murah dong. Soalnya ini 15 mili, jadi kosnya sama. Berarti yang betul tuh 1 meter persegi itu 7 mili ya Pak? Iya. 1 meter persegi 7 mili untuk settingan yang di berapa pas Pak? Banner. Oh, 9 ya? Berarti 4 pas ya? 9 pas. Oh 9 pas, wow. Iya, saya tunjukin sini ya. Semakin pasnya semakin berkurang? Semakin murah. Semakin murah dong Pak. Iya betul. Oh berarti jangan takut juragan teman-teman untuk kosnya, jadi otomatis kosnya nggak terlalu. Ini sini bisa kelihatan tuh. Oh ini tuh bisa dilihat teman-teman semuanya. Juragan 1 meter persegi 7 mili. Wow. Sampai sedetail itu loh mesinnya. Sedetail itu ya, luar biasa. Iya. Sampai kelihatan. Dia penggunaan black-nya berapa, yellow berapa, optimizer-nya berapa bisa kelihatan. Ini Pak ada pertanyaan Pak. Langsung aja kali ya. Dari Simetri Digital Printing nih Pak. Ya. Mungkin Pak Firdi bisa langsung jawab. Kalau hasilnya mau doff, bisa nggak? Apa perlu dilaminating doff lagi? Enggak, memang dia agak kedap setahu aku. Ya betul ya Pak ya? Iya, kalau kita compare sama
EcoSolvent ya. Ya. Kita compare dengan S-Series. Memang hasilnya untuk yang tinta resin ini lebih doff. Oke. Lebih doff. Tidak sebright yang S80 atau EcoSolvent lah seperti itu. Ya. Nah, jadi mungkin kalau dari media ya, kan sekarang ada tuh vinil yang glossy, vinil yang matte. Jadi mungkin pemilihan dari media juga bisa berpengaruh ya, Mbak Ros, kalau untuk pemilihan medianya. Iya. Pengaruh ya. Kalau nggak salah kemarin juga ada yang nyoba vinil tapi ada 2 tipe nih. Matte black, glossy sama matte vinilnya. Tapi kebanyakan customer pakai vinilnya vinil glossy itu, Pak. Oh, glossy. Kalau kan nggak dilaminating, dia bisa agak ngedop nggak, Pak, pakai resin? Kalau mau lebih ngedop lagi memang dilaminating. Cuman kalau menurut saya ini hasilnya seperti yang ini nih, dia tidak sebright yang es, tapi nggak terlalu mendem juga warnanya gitu. Saya panjangin deh. Nah, ini kan dia nggak terlalu bright, tapi nggak terlalu ngedop. Itu hasilnya tuh, lihat. Wow. Kalau saya bilang sini tidak terlalu mengkilat ya. Iya. Tuh di video hasilnya kelihatan. Oh, di video hasilnya kelihatannya glossy banget karena. Iya, memang harus melihat secara langsung sih, memang ya. Karena faktor kamera pun mempengaruhi sih, memang. Sinar cahaya, Pak. Betul, cahaya terang. Tapi nanti boleh deh kita berkunjung ya, kita kasih sampelnya ya ke Simetri. Boleh. Printing ya. Iya, untuk bisa ngelihat hasil secara langsung gitu. Nanti kita kasih sampelnya ya. Boleh. Wah, luar biasa tuh untuk promosi kayaknya bagus banget ya. Iya. Apalagi sekarang UMKM lagi ini. Iya. Jadi nggak perlu khawatir untuk cost tinggi, Pak, karena tadi sudah terjawab oleh si Pak Firdi. Untuk para juragan. Jadi ternyata 1 meter persegi itu 7 mili. 7 mili aja. 7 mili dan itu pun jalan tadi diseleksi untuk 9 pas. Jadi otomatis kalau kita naik di stiker cukup di 8 pas, di 6 pas. Itu jauh lebih murah lagi. Otomatis cost-nya lebih ringan lagi. Karena kebanyakan pikiran si para juragan itu kan cost-nya lebih tinggi dan ternyata Epson ini cost-nya tidak jauh dari EcoSolvent. Mesin ini berapa? Ini ada pertanyaan juga Pak dari Eva Cynthia. Mesin ini berapa pikoliternya Pak? 3,5 atau 4,5 Pak? Kalau solvent itu kan 4,2 ya? Ya. Kalau ini 4,9. Oh, pikoliter. Jadi selisihnya sekitar 0,07 ya? 0,07 ya? Iya, untuk Bu Elva. Jadi 4,9 pikoliter. Lebih detail Pak? 4,9 pikoliter. Kecil mungkin di sana. Oke. Ada lagi buat juragan yang mau bertanya? Iya. Mumpung ada masternya nih. Master banget. Dari Epsonnya langsung ya. Bisa aja, Mbak Ros. Ini undang Pak Firdi ini, aduh waiting list banget. Jadi boleh nih dimanfaatkan terus untuk pertanyaan-pertanyaannya. Mumpung nih, kita bakal ada hadiah kan? Ya betul itu yang paling penting. Untuk beberapa pertanyaan. Untuk beberapa pertanyaan ada souvenir menarik dari kita ya pastinya. Mungkin dari Pak Firdi sendiri ada lagi informasi-informasi yang ini mengenai mesin ini. Yang dealer nggak tahu. Mesin sih. Secara overall. Oh ya tadi mungkin udah dijelaskan ya kalau misalkan ada masalah dengan media yang tebal, biasanya takut kalau dia kelipet atau nabrak gitu ya. Ya. Nah ini sudah dilengkapi. Ini sebenarnya sudah ada sensor ultrasonik. Jadi sebelum nabrak dia akan berhenti dulu. Wow. Jadi secara print head itu aman. Berarti ya? Ya, jadi kalau di S-Series kan dia ada namanya head protector ya. Jadi pelindung print head guard. Jadi pelindung si print head.
Nah, ini sudah ada pelindung printhead, terus ditambahin lagi sebelah kanan sama sebelah kirinya itu apa namanya ultrasonic sensor. Nah, mungkin nanti bisa saya tunjukin ya, bentar. Pak, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Nggak bisa. Bisa akses apa saja ke mesin user yang sudah. Halo, Pak Ferdi. Ya. Sorry. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Sambil menunggu, Pak. Ya. Sambil menunggu. Kalau hasilnya DOF berarti nggak jauh beda sama UV. Kelebihan mesin Epson ini dengan UV apa saja, Pak? Pasti harga ya. Pasti harga. UV biasanya harganya udah tinggi ya. Kalau menurut saya UV itu kan apa namanya? Segmennya beda ya sama untuk yang resin atau latex ini ya. Nah, untuk UV terus terang Epson kita belum launching untuk UV. Jadi saya belum bisa banyak komentar nih kalau untuk yang UV. Cuman kalau tadi compare sama EcoSolvent, memang ini apa namanya hasilnya lebih ngedov gitu. Nah, tapi kalau di compare dengan mesin kompetitor dengan usernya pernah bilang sendiri kalau misalkan hasilnya ini dia lebih bright dibandingin mesin kompetitor. Ya. Secara gamut warnanya juga lebih luas seperti itu. Betul. Ya, terus juga bisa dicetak di berbagai media ya, Pak. Betul. Ya, tapi kalau UV itu kan sekarang kita ada ngomongin UV flatbed, kita ada ngomongin apa ya? Banyak variannya ya, Pak. Iya, jadi UV itu contoh ya, di casing handphone aja dia bisa ngeprint kan kalau UV itu. Betul. Nah, kalau ini kan memang dia segmennya berbeda seperti itu. Ya, betul. Kalau saya ambil benang merahnya, Pak, kalau perbandingan resin dengan UV lebih ke kebutuhan lagi, kita tanya lagi kan, Pak. Nah, betul. Kebutuhannya itu apa gitu. Kalau misalnya hanya art paper saja, sangat sayang kalau misalnya harus dikorbankan untuk punya UV, keluarin uang lebih untuk beli UV gitu. Padahal resin pun juga udah cukup kalau misalnya art paper. Begitu mungkin, Pak ya? Maksudnya. Ya, karena secara tintanya juga UV lebih butuh treatment yang apa ya, yang lebih ya. Contoh dia nggak bisa ditaruh di samping jendela karena nanti akan terekspos panas segala macam. Betul. Lebih sensitif, Pak. Sensitif untuk yang tinta UV. Betul. Kembali. Kalau ini kan dia base-nya water kan. Jadinya secara kekentalan itu lebih encer dibandingkan dengan UV. Go green ya. Ya, lebih go green. Dari harga pun juga jauh lebih ekonomis dari UV. Betul. Ya. Kembali berarti kalau menjawab dari pertanyaan dari simetri itu artinya ya memang kembali ke kebutuhannya lagi. Kalau hanya sebatas cuma sampai art paper atau ya hal yang mungkin vinil kayak segala macam, rasanya ini aja udah cukup gitu untuk ngebantu untuk menjawab setiap segmennya customer gitu. Hanya saja mungkin UV kalau misalnya ada hal-hal yang lebih ini lagi mungkin ya, kertas-kertas yang lebih sulit lagi, nah mungkin UV udah bisa naik. Nah ya medianya ya, contoh misalkan kayak tadi casing handphone atau misalkan gitu, dia benar. Di media kayu, kalau untuk flatbed UV itu harusnya sudah menjawab pertanyaan itu lah ya. Nah ini ada lagi nih Pak, apa ada perbedaannya mesin ini dengan teknologi tinta latex? Kalau ada apa perbedaannya? Kalau secara material tinta, resin dengan latex itu sama. Betul. Nah, jadi di dalam kandungan tinta latex pun ada material resin. Ya, betul. Nah, cuman memang di kompetitor itu mereka lebih populer dengan nama latex. Nah, kalau di Epson kita menggunakan nama resin seperti itu. Jadi secara material tinta yang dikandung itu sama antara latex dengan resin. Jadi kalau saya terjemahin lebih ke penyebutan saja kali ya Pak? Betul. Nah, lebih ke penyebutan saja, menamai
jenis mesin ini merupakan resin dan sedangkan yang lainnya mungkin latex atau ya mungkin lebih dulu kali ya, lebih tepatnya. Ya, mereka lebih dulu masuk ke pasaran. Ya, di pasaran lebih dulu dan lebih terkenal, lebih penyebutannya lebih dulu juga latex gitu. Tapi sebenarnya pada dasarnya sama ya Pak ya, berarti ya? Sama. Untuk tinta secara material tinta ya. Chemicalnya itu sama. Sama ya. Hanya kembali mengingatkan lagi untuk unit printing sendiri kan sebenarnya kan kita sudah tahu sama-sama bahwa segala sesuatu itu kiblatnya itu Epson kan untuk print head. Pasti. Biasanya gitu. Iya. Jadi artinya ya kembali ke kiblat. Dan untuk ininya jenis tintanya juga tergantung dari kebutuhannya sih masing-masing. Iya, betul. Kalau memang dia kebanyakan main di stiker, Eco-Solvent pun sudah cukup. Ya, kalau dia memang mau banyak main jenis kayak wallpaper, kulit, paper itu benar-benar pakai resin 5030 ini benar-benar cukup banget. Ya. Luar biasa. Dan kembali kalau misalnya mau yang bisa tadi casing kayak Pak Firdy sampaikan, tunggu UV-nya Epson datang keluar. Gitu. Ya, karena Epson ini benar-benar gambutnya benar-benar luas, otomatis hasilnya lebih bagus. Lebih bagus. Betul. Jadi tergantung kebutuhan juga. Gitu. Ya. Tadi kenapa? Tapi untuk menurut saya sih Epson R5030 ini udah menjawab semuanya. Jadi pengen saya mau bikin wallpaper ini bisa, mau apapun bisa gitu. Terus juga dengan apa namanya? Warnanya yang bagus. Juga sudah go green gitu. Iya, dan dia benar-benar padat untuk titik tintanya. Iya. Rapet banget ya. Apalagi kalau pakai Magtech ya. Iya. Luar biasa. Apalagi pakai stiker Magtech. Iya, apalagi pakai stiker Magtech. Amat luar biasa. Ya, jadi buat juragan semuanya yang ingin. Oh, kita juga harus say thanks sama Pak Firdy udah menjelaskan nih. Iya, Pak Firdy terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Pak Firdy ya. Udah support kita. Terus udah juga ngasih tahu banyak ilmu nih tentang R5030L ini. Waduh. Ya. Luar biasa banget ini. Amat luar biasa. Nah, mungkin ada lagi selanjutnya berarti Q&A ya. Tadi terima kasih udah banyak yang nanya nih. Ya, saya boleh untuk Cikung dan Bu Eva Cynthia serta Simetri Digital Printing bisa hubungin WhatsApp saya di 0812. Ketik dong. Bentar. Untuk saya akan kirim souvenir cantik ya pastinya. Bisa di 08 12 98 77 87 44. Ya. Ini bisa hubungin WhatsApp saya, minta tolong dikirim alamatnya agar kami bisa mengirimkan souvenir cantiknya kepada Chin Kun dan Eva Cynthia. Yang terakhir ya Simetri Digital Printing. Ya. Ya. Oke. Nah, itu nomornya ya. Ini nomornya. Nah, itu nomornya bisa dihubungin ke situ ya, tanpa harus teman-teman yang tadi yang disampaikan tanpa harus ngechat di form meeting. Betul. Di Zoom ini ya. Jadi langsung WhatsApp kita langsung WhatsApp aja ke kita biar kita langsung kirim gitu ya untuk alamat untuk hadiahnya. Betul sekali. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah ikut gabung, yang sudah hadir. Terima kasih untuk Epson juga yang sudah support, Pak Firdy, ada Pak Lalang juga. Thank you banget. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ya. Gak berasa tinggal 2 jam lagi. 2 jam setengah lagi buka. 2 jam setengah lagi maghrib. Dan kita juga jangan lupa untuk tetap selalu update di website kita gitu ya. Di website kita di www.masterplotter.com. Ya, betul. Dan beberapa semua platform yang ada. Di kita IG, Facebook, apapun itu. Boleh. 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 Kita foto dulu ya, Pak. Boleh. Hari 2 Iya, liter. Pak. Oke.
lain ya. Iya. Ini buka dulu semuanya. Oh nih, bentar. Luar biasa. Waduh, simetri kita apa ini hati-hati Pak. Lagi nyetir ya Pak. Luar biasa. Biasanya per hari. Oke. Ya, silakan difoto langsung. Ya, 1, 2. Pakai itu. Sorry. Ingat teman semua banyak. Bentar, gimana ya? Bentar Pak, belum. Tapi kan ya, nggak bisa. Ya, terima kasih ya semuanya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, yang sudah ikut support. Sehat terus Pak. Terima kasih. Saya terus untuk semuanya. Dan semoga apa yang udah Dija sampaikan semuanya bermanfaat ya. Betul, dan jangan lupa untuk tetap selalu update dan mau tanya-tanya bisa di website kita di www.masterplotter.com atau di akun IG kita, di Facebook kita, di segala platform media kita. Ya. Ya, terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu, sukses terus. Bye-bye. Bye. Terima kasih Pak Firdi dan teman-teman lainnya, Pak Lalang juga. Terima kasih.